Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darius Sarkawi. Sore hari ini kita kehadiran tamu-tamu yang insya Allah akan menjadi hebat, Pak Supardi dan Nadia serta Via. Keduanya cantik. Pak Supardi agak minggir Pak, karena Bapak tidak cantik. Ya, Pak Supardi adalah dosen di Fakultas Visipol di Universitas Taman Siswa Palembang. Kemudian ada Nadia dan Via. Via dan Nadia sama-sama di Visip. Iya. Via semester 8. Nadia Semester akhir. Semester 8 juga. 8 tuh akhir insya Allah ya. Belum tentu ada semester 9 ya. Sudah dipastikan terakhir semester 8. Iya. Oh, berarti sudah masa-masa untuk bikin skripsi ya. Udah selesai Pak. Oh, skripsinya sudah selesai. Ya, tinggal yudisium dan Ketika yudisium dan wisuda, wah, IPK-nya bagus semua. Alhamdulillah, hampir 4. hampir memenuhi. Oh, hampir memenuhi. Oh, Pak Supardi, ke Pak Supardi dulu nih. Pak Supardi ini dosennya nih. Pak Supardi sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Supardi kelihatannya seger sekali. Iya. Habis mandi sore Pak? Ya lumayan. Kalau di cutting mandi sore ya harus mandi sore. Mandi sore ya, nanti tapi ya. Iya, waktunya sore kan. Oke, Kalau Pak waktunya Supardi, pagi. Di Taman Siswa sudah lama Pak Supardi? Alhamdulillah sudah lama. Sudah, artinya Pak Supardi dosen senior? Dosen senior juga. Tapi sebenarnya kalau di Runut saya juga masih dari mahasiswa di situ. Oh, mahasiswa di Taman Siswa? Jadi S1-nya itu di ilmu pemerintahan, kemudian lanjut S2-nya di ilmu pemerintahan, jadi dosen di situ juga. Oh, berarti Bapak pinter ini. Yang Bapak berprestasi akhirnya ditarik juga untuk menjadi dosen di Taman Siswa. Syukuri. Alhamdulillah. Pak Supardi umur berapa sih Pak? Saya sekarang umurnya 50. 50? Nah, Tidak jauh dengan aku Pak. sama kita. Ya hampir lah, mirip-mirip lah dikit-dikit. Ya Via ya? Iya, Pinter Pak Supardi, Via. pinter, luar biasa. Atau pinter kotai? Pinter. Atau pinter luar biasa ya? Pak Supardi ngajar apa Via? Isu-isu politik. Isu-isu, nah terkait isu-isu politik. Sekarang kebetulan Indonesia baru saja melakukan perhelatan milih presiden. Dan insya Allah sebentar lagi waktu untuk Presiden Jokowi hampir saja selesai, Oktober ini. Kemudian Palembang dan beberapa kota lain di Indonesia juga akan melakukan pilkada serentak. Palembang akan ada wali kota baru rencana Pak Supardi. Kalau yang lama gimana? Yang Kalau yang baru artinya yang lama tinggal. Yang lama ya saya nggak tahu nih. Orang-orang yang ada ilmu pemerintahan seperti apa kalau melihatnya? Yang jelas kalau bagi kami yang terpenting itu adalah bagaimana pemilu ini berlangsung dengan tertib. Karena wujud sebuah demokrasi itu adalah ketika kepercayaan masyarakat itu masih ada. Tertibnya yang di mana Pak Supardi? Kalau Tertibnya dalam artian begini, tidak ada benturan antar kepentingan satu dan kepentingan yang lain. Karena nilai sebuah demokrasi itu dapat kita lihat bagaimana ketika masyarakat itu ikut berperan secara aktif maupun pasif dalam legitimasi di pemerintahan. Artinya ketika itu ada pemilu, mereka berperan serta, ikut serta di situ, ikut memilih, dan tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi gitu dalam pemilihan. Itu saja saya kira itu indikator yang baik bagi sebuah pemerintahan yang berjalan. Gitu. Via dan dia sudah pilih, sudah pilih. Sudah. Pak Supardi, kita ada calon independen. Oh, kemarin calon independen tidak ada lagi sekarang ya. Kemarin ada calon independen tapi tidak Adanya ada kota kosong malahan. Sekarang katanya ya. Di Ogan Ilir itu Oh, di Ogan Ilir katanya ya. Iya, katanya kota kosong. Kalau kota kosong, Pak Supardi, menurut Pak Supardi apakah partisipasi itu terpenuhi atau tidak kalau ada kota kosong? Sebenarnya kalau melihat dari kota kosongnya tingkat partisipasinya belum bisa dilihat karena itu kan ini partisipasi pesertanya. Masyarakat dalam memilih itu kan kalau melawan kota kosong bisa lihat nanti apakah itu wujud suatu keberhasilan dalam menjalankan demokrasi atau tidak. Bagaimana kita melihat porsi langsung umum bebas rahasianya itu kan? Ogan Ilir kabarnya akan ada kota kosong. Kabarnya akan ada kota kosong. Ada berapa daerah ada kota kosong selain di Ogan Ilir? Selain saya cuma di Ogan Ilir rasanya itu. Yang lain kemarin ada di Pali apa? Ya kalau nggak salah di Pali itu ya. Ya itu juga
rupanya bermasalah juga di situ kan itu. Oh, enggak. Nah, Pak Supardi, kalau terkait ada politik uang di dalam pilkada atau pemilu kemarin, bagaimana pendapat Pak Supardi? Itu kan dinamika begini, itu dinamika dalam Dinamika seperti apa? ya pola yang berkembang, tergantung polarisasi yang Bukan ada di tergantung masyarakat. dari banyaknya duit, bukan ya? Bukan dari banyak duit, itu dinamika di masyarakat kan seperti itu ya. Karena kita mau tidak mau yang kita rasakan masyarakat kita ini kan masih ada yang maaf dalam tanda kutip ya pendidikannya masih rendah gitu kan. Nah, sudah tuh masih masuk dalam lingkaran kemiskinan. Apa itu lingkaran kemiskinan? Salah satunya ya tadi pendidikan rendah, pekerjaan yang maaf ngomong masih banyak pengangguran daripada yang bekerja gitu kan. Kemudian investasi juga tidak ada. Itu orang-orang yang maaf ngomong masyarakat yang terbelenggu dalam keadaan seperti itu ya mudah saja dimasukin. Nah, saya ambil contoh misalnya kita mau ngasih uang nih ke daerah-daerah yang maaf dalam tanda kutip pendapatannya tinggi dengan nilai segitu saya rasa nggak mau masyarakat. Tapi coba kalau masuk ke daerah-daerah yang kumuh gitu kan, nah itu pasti mau-mau saja masyarakatnya. Nah masalah pilihan itu kembali lagi ke selera masyarakatnya. Mau dikasih berapapun Mau dikasih tergantung berapa? ya. Ya itu tergantung. Tetapi kita tidak bisa menutup mata. Memang masyarakat kita butuh untuk kehidupan itu kan. Tapi itu yang disebut dinamika. Pola-pola yang berkembang di masyarakat kita tidak bisa mengcover atau oh ini boleh atau tidak boleh. Memang sudah dibuat aturannya sedemikian rupa gitu kan. Tapi ya itu aturan ya aturan gitu. Walaupun itu melanggar tetapi dalam konteks perkembangan di masyarakat ya kejadiannya seperti itu. Ada yang bisa menutup itu? Enggak bisa. Oke, Pak Supardi, kalau dari keilmuan kita, Pak Supardi, dinamika ini yang ada duit, kadang-kadang tidak ada duit, apakah itu jadi lumrah? Ya sebenarnya itu menjadi lumrah. Nah, menjadi lumrah apa? Buktinya itu bisa berkembang di masyarakat, ada permainan itu kan. Tetapi kita kan tidak bisa menutup mata karena keadaan masyarakat. Jadi kalau lumrah itu jadi biasa-biasa saja, tidak jadi haram misalnya. Nah, sebenarnya haram kalau menurut aturannya secara keilmuannya sudut itu nggak boleh sebenarnya kalau kita mau memberikan pendidikan kepada masyarakat itu tidak boleh gitu kan. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata kalau itu bisa terjadi. Ya kalau bisa dilaporkan, ya kalau rata-rata mereka kan tidak mau itu. Jadi apa yang bisa kita berbuat dengan keadaan yang seperti itu kan? Berarti terima saja kalau misalnya ada yang ngasih duit. Ya, ada yang ngasih ya terima. Tapi itu tadi kembali kepada bagaimana cara ketika mereka memilih itu sudah kembali ke pribadi masing-masing, ke masyarakat masing-masing. Nadia, kalau ada yang ngasih duit 100.000 atau 200.000, akan menjadi memilih atau gimana? Pendapat Nadia? Tetap pada pilihan hati nurani, karena kan uang itu tidak, karena suara yang akan kita berikan 100, 200 saya tidak akan pilih. Ya tetap tidak akan memilih. Kalau 1 miliar atau 2 miliar? Tidak, karena pemimpin kita yang akan kita pilih itu akan menentukan beberapa tahun ke depan, dan dengan uang segitu tidak akan menjamin kan, suara tidak akan menjamin untuk kita, untuk masa depan kita. Oke, kalau duitnya banyak misalnya, bukan hanya 100 atau 200.000, dia kasihnya lebih banyak, misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau bahkan 10 juta. Tidak akan pilih orang yang seperti itu. Ya, tidak akan memilih orang yang seperti itu. Via. Sama, karena menurut saya itu kan permainan yang curang. Jadi kita itu harus memilih pemimpin yang benar-benar berpengalaman. Wah, hebat ya Mas Supardi. Mahasiswi-mahasiswinya tidak mau dan tidak goyah dengan uang seberapapun. Seperti itu Via ya? Iya. Wah, Via cita-citanya apa sih Via? Cita-citanya ya jadi ASN. Oh, berarti ASN yang tidak tergoyah. Meskipun disogok dengan apapun, tapi ASN yang murni ya Via ya? Iya, insya Allah Pak. Pak Supardi, kabarnya di Taman Siswa banyak para ASN yang kuliah di sana. Banyak. Lumayan, bahkan ada yang kepala desa yang sekarang ini ada 9 orang itu kepala desa di Banyuasin itu. Yang belajar di kita. Yang sedang belajar di Taman Siswa. Di FISIP Taman Siswa. Di FISIP, di ilmu pemerintahan. Bagaimana kabar mereka? Setelah mereka kuliah, apakah mereka menjadi lebih baik atau seperti apa Pak Supardi? Ya insya Allah lebih baik, karena begini, kebanyakan dari mereka itu masuk belajar di Taman Siswa itu sebenarnya ingin mengambil bagaimana sih fungsi manajerial kepemerintahan itu sebenarnya gitu kan. Artinya bagaimana mereka mengambil keputusan-keputusan, karena mereka harus tahu
bagaimana sih konteks pengambilan keputusan, konteks pengambilan kebijakan ya dalam ranah ilmu pemerintahan. Kita ilmu pemerintahan kita ada berapa jurusan sih Pak Supardi? Ilmu pemerintahan satu. Satu. Di FISIP itu ada satu jurusannya ilmu pemerintahan. Jurusannya ilmu pemerintahan. Jadi yang dipelajari itu selain tentang sosial, politik dan pemerintahan. Jadi di situ belajar tentang manajemen ilmu pemerintahan dan berkaitan dengan politik juga gitu kan. Itu sama seperti cita-cita Via nanti mau jadi ASN. Iya, insya Allah Pak. Iya, kebanyakan alumni kita ada yang seperti Via ini kan ikut tes langsung jadi ASN. Via jangan-jangan sudah ASN? Belum Pak, baru mau mempersiapkan tes. Baru mempersiapkan diri ya? Iya. Tapi gayanya sudah kayak ASN ya Pak ya? Iya. Atau memang sudah ada aura-auranya? Aura ASN. Nadia, wah hebat-hebat ternyata Taman Siswa. Punya produk-produk unggul, insya Allah di Taman Siswa. Berarti ini lah produk jadi nih Pak? Lah produk jadi. Iya, sepertinya, kelihatannya. Yakin seperti itu Pak Supardi? Ya saya yakin seperti itu karena dari alumni kita saja yang sudah keluar itu kan rata-rata kebanyakan sudah menjadi aparatur sipil negara. Bahkan yang murni juga ikut tes juga banyak yang lulus gitu kan. Ditempatkan di Sumatera Selatan khususnya gitu kan. Tersebar di Sumatera Selatan berarti? Iya tersebar. Nah dia juga punya cita-cita ASN juga Nat? Iya. Wah. Kebetulan Nadia sama Pia sama barengan tes. Oh sudah tes? Iya jurusannya pun sama. Ambil formasinya juga sama. Oh, Nadia dan Via sudah tes ASN? Baru mempersiapkan. Oh. Wah. Di Sumsel atau di daerah? Di Sumsel. Di Sumsel. Wah, hebat-hebat Pak Supardi. Calon-calon mahasiswa dan calon ASN dari Taman Siswa. Ternyata produk-produk mahasiswa inilah produk-produk unggulnya. Dari secara fisik, Nadia, Via semuanya sudah istilah Palembang itu sudah ngejuk nian Pak. Mudah-mudahan. Pakem nih anak jadi itu, Via. Ada rasa-rasa seperti itu Via? Kita harus mempunyai jiwa seperti itu Pak karena kita memasuki dunia ASN tuh harus. Atau Via punya cita-cita calon suami juga orang ASN? Insya Allah. Atau sudah ada calonnya? Belum. Jangan-jangan Via sudah ada calon dan lagi nunggu di kantor gubernur. Amin. Dan dia baru umurnya masih muda-muda ya. Kalau Via umur Via 23. 23. Dan dia 22. masih muda-muda masih. Kalau masih banyak lah masa depan yang harus. Kalau Pak Supardi saya yakin sudah tua. Pak Supardi berapa anak sih Pak? Anak saya 3. Alhamdulillah. Anak 3. Istri 3 juga? 1? Istri 1. Oh, Iswan, ya. Baru Iswan, belum istri. Nanti kalau Pak sudah punya istri, belum masih Iswan. Kalau istri katanya udah 3 nanti kan? 3 ya itu ya? Iya. Oke Pak Supardi, bagaimana kabar Taman Siswa sekarang Pak? Karena sepertinya Taman Siswa itu berkembangnya cukup pesat. Karena ternyata di umum, masyarakat umum melihat Taman Siswa itu kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi ternyata setelah beberapa kali saya ngobrol dengan banyak dosen di Taman Siswa, ternyata gudangnya para orang hebat. Seperti itukah Pak Supardi? Ya insya Allah seperti itu. Nah, karena pada dasarnya kan Taman Siswa itu kan perguruan yang dalam tanda kutip mungkin ya, ini bukan perguruan tinggi pertama di Indonesia, itu Taman Siswa lahir kan. Nah, Taman Siswa lahir tahun 1922 itu salah satu perguruan yang berciri khas kebangsaan. Ya. Pendirinya adalah seorang pahlawan, Ki Hajar Dewantara pada waktu itu mendirikan itu dengan ciri khas tersendiri itu. Bahkan kan logonya Taman Siswa Tut Uri Handayani itu kan dipakai oleh Kementerian Pendidikan. Itu Tut Uri Handayani itu logonya Taman Siswa. Taman Siswa punya itu. Wah, kan? Hebatnya Taman Siswa kan. Diam-diam Taman Siswa itu ternyata produk-produk hebat. Ki Hajar Dewantara merasa bangga, Via. Sangat bangga. Oh, sangat bangga, hebat Via. Via ini cocoknya jadi putri Sumsel, Pak. Bangga Pak Supardi punya mahasiswa seperti Via atau Nadia ini. Pernah ikut putri-putrian, Via? Kalau lomba fashion show, modeling pernah Pak. Pernah. Pesona Batik Indonesia.
Dan itu juara. Juara. Alhamdulillah. Wah, hebat Via. Nadia juga? Belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi semuanya hebat. Saya yakin taman siswa banyak orang-orang hebat di dalamnya. Buktinya Pak Supardi alumni taman siswa bisa mengajari taman siswa dengan prestasi yang hebat juga. Pak Supardi juga taman siswa ya? Iya. Tamatan tahun berapa, Pak? S2 2003. 2003. Ada jauh beda dengan aku, Pak. Iya. 2003 ini sudah 50 umurnya. Pak Supardi, ini kan taman siswa kan pengen menyebarkan banyak informasi ke banyak masyarakat bahwa taman siswa itu adalah perguruan hebat, perguruan tinggi hebat. Bagaimana menurut Pak Supardi agar taman siswa ini bisa dikenal baik oleh masyarakat? Sebenarnya kalau sudah dikenal ya sudah sangat terkenal taman siswa itu kan. Buktinya apa? Taman siswa itu kan bukan hanya di Sumatera Selatan, bukan hanya di Palembang, tapi ada juga di Jogja, ada juga di berbagai daerah-daerah yang lain gitu. Walaupun saya jumlah di beberapa daerah itu saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas dari tahun 1922 sampai sekarang tetap eksis kok taman siswa. Masih eksis, tetap eksis. Mahasiswanya tersebar di mana-mana dan ada di mana-mana gitu kan. Menempati ada yang menjabat sebagai jabatan politis, ada yang di struktural dalam hal ini di pemerintahan gitu. Kalau di Palembang, Pak Supardi, siapa kira-kira yang orang hebat yang muncul dari taman siswa? Untuk saat ini kemarin yang bisa kita kenal, bisa kita kenal. Iya. Saya kurang paham itu. Karena sampai sejauh ini untuk alumni itu kan saya tidak terlibat di dalam senator gitu. Tapi ada ya? Ada. Contoh kalau di kelurahan gitu kan ada Pak Alek itu kan alumni taman siswa juga gitu. Ada di Bukit Camat ya. Itu. Alumni taman siswa juga. Taman siswa itu Pak Alek. Oke. Gimana kalau Via dengan Nadia pengen ngajak banyak para adik-adik kita yang masih SMA untuk mari kita bergabung di taman siswa? Bagaimana Via atau Nadia? Menurut saya buat adik-adik mahasiswa, ayo ikut bergabung kepada kita di Universitas Taman Siswa itu asik loh. Belajarnya, terus kita wawasan kita lebih banyak, lebih juga kita juga banyak ekskulnya juga, kegiatan juga seperti podcast saat ini. Terus kami kegiatannya banyak kalau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tuh banyak banget. Kayak kemarin tuh kami sosialisasi tentang pemilihan umum juga ikut, terus terlibat terus di TVRI juga kami ikut juga di situ. Jadi sebagai mahasiswa itu harus aktif karena taman siswa itu kan harus aktif juga mahasiswa. Nadia seperti apa? Iya. Untuk adik-adik ini apa? Silahkan bergabung di Universitas Taman Siswa, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena kan di situ banyak juga kegiatan di luar seperti audiensi, terus sosialisasi, terus dosen-dosen di fakultas kami juga sangat merangkul. Terus komunikasi dengan dosen itu nggak tegang gitu. Asik, dosennya asik semua ya. loh. Pak Supardi asik? Asik banget. Pak Supardi asik ya? Iya. Atau karena Pak Supardi ganteng? Asik, mudah bergaul. Mudah bergaul. Belajarnya tuh nggak tegang, Pak. Nggak tegang sama Pak Supardi, enak ya? Enak. Pak Supardi S2-nya di Taman Siswa ya? S2-nya di Taman Siswa. S1 di Taman Siswa, S2 Taman Siswa. Sekarang MSI. Iya, Magister Sainsnya di Taman Siswa. Waduh, hebat. Terima kasih Pak Supardi. Nadia, Via, terima kasih, sukses untuk kalian berdua. Via sukses, Nadia sukses. Pak Supardi, salam untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Taman Siswa, para dosen semua yang ada di Taman Siswa. Kita undang ke sini untuk bisa menjadikan Taman Siswa itu menjadi lebih baik dan terkenal di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Supardi, terima kasih, sukses untuk Taman Siswa. Mbak Nadia, terima kasih. Via, terima kasih. Tetap cantik, Via. Amin. Terima kasih kembali Pak sudah mengundang. Tetap seperti seorang pejabat. Via ya. Terima kasih sahabat Detik Sumsel. Demikian obrolan kita terkait dengan bagaimana isi dari Taman Siswa, karena sudah hadir dua mahasiswi cantik dari Taman Siswa dan seorang dosen yang cerdas dari Taman Siswa. Saya dari Ustaz Kawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.